Shalom, murid-murid kelas 8. Kita bertemu dalam materi pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tema pelajaran satu ini yaitu hidup beriman, sedangkan subtemanya yaitu anugerah iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini yaitu dengan tema anugerah iman kepada Yesus Kristus. Tema ini sangat menarik dan perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ya, murid-murid kelas 8, karena ini sudah merupakan anugerah bagi kita untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya anak-anak kelas 8 ya sudah mengenal Kristus. Siapa itu Kristus? Siapa itu Yesus? Ya sudah pasti Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita. Baik, anak-anak semua, indikator yang harus kita capai pada pertemuan ini, pada tema ini, pada subtemanya, yaitu mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak semua anak-anak kelas 8 untuk memuji Tuhan bersama-sama, dan nanti kita akan berdoa setelah pujian kita naikkan. Yesus kekasih jiwaku, itulah judul pujian kita hari ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini karena kami sudah berkumpul untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami dapat ada sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati setiap kami dan berkati juga guru dan setiap guru-guru yang mengajar kami. Dan kami serahkan juga sekolah kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga kami. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Landasan pelajaran kita hari ini, maksudnya landasannya adalah firman Tuhan yang akan kita baca sebelum kita membahas tema kita pada pertemuan pertama ini, yaitu terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Buka Alkitabnya, Ibrani 11 ayat 1, kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Nah, kita akan bahas apa yang menjadi tema kita hari ini, bahwa kita beriman itu adalah anugerah. Kita percaya kepada Yesus itu adalah anugerah.
dalam perjanjian lama, anak-anak semua, murid-murid kelas 8, kata iman berarti berpegang teguh. Artinya percaya. Dalam kamus bahasa Indonesia, iman itu selalu berkaitan dengan agama. Jadi kata iman itu memang selalu dipakai dan memiliki hubungan dengan yang namanya agama. Tidak hanya agama Kristen, agama lain juga ya, mengetahui bahkan mengerti apa itu iman. Nah, iman erat sekali hubungannya dengan kepercayaan kepada Allah atau kepercayaan kepada nabi, kepercayaan kepada rasul dan lain-lain. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Ya. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, coba. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tadi firman Tuhan bilang bahwa kita itu kalau beriman adalah kita sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percayai. Demikianlah iman selalu juga berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman. Jadi di dalam iman itu ada ya, kalau lihat pengertiannya ya, kita percaya, dan kalau kita sudah percaya ya kita harus memiliki pengharapan. Jadi sesuatu yang kita imanin misalnya akan terjadi dalam diri kita, ya kita harus punya pengharapan. Juga iman ini tidak terlepas dari Tuhan. Biasanya orang beriman itu hubungannya pasti kita kepada Tuhan. Nggak mungkin kita beriman kepada sesama manusia. Kita beriman itu pada umumnya, akan seluruhnya. Kalau kita lihat dari kita lah, kita beriman di dalam kepada Tuhan. Iman itu mampu membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Yaitu iman. Percaya dan sehingga kita memiliki pengharapan. Dan kita percaya sehingga apa yang kita harapkan akan terwujud dalam kehidupan kita. Baik anak-anak sekalian, anak-anak semuanya, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Ini saya ulang kembali ya, supaya bisa kita ingat apa sih sebenarnya iman itu. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa merupakan iman itu merupakan kepercayaan kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Bahwa iman itu merupakan kepercayaan kepada suatu yang tidak kita lihat. Nah, kita beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu sendiri telah menyatakan dirinya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Jadi kalau di sekolah dasar itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu menyatakan dirinya, Allah itu bisa kita lihat, dan Allah itu bisa hadir. Ya, ada dua Allah menyatakan dirinya. Pertama, Allah menyatakan dirinya lewat alam ciptaannya, atau lewat dunia ini beserta isinya. Yang kedua, Allah secara khusus menyatakan dirinya dengan mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Nah, Yesus Kristus itu adalah, kita bisa baca dulu dalam Yohanes 1 ayat 1 begini firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya di Yohanes 1 juga nih, anak-anak. Boleh dibaca juga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini tadi yang saya bilang bahwa Allah menyatakan diri lewat Yesus Kristus. Dan ini anak-anak sudah baca ayatnya, ini penting sekali. Kalau ada pertanyaan siapa sih Yesus, dari mana sih asal muasalnya Yesus, baca ayat ini.
dan saya percaya anak-anak bisa mengerti, walaupun tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ini nanti bisa ditanyakan kepada gurunya, ya. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat umat manusia. Nah, murid-murid kelas 8, ya, firman Allah itu telah menjadi manusia, yaitu yang kita kenal Yesus Kristus. Dan Yesus itu kita percaya, kita imani sebagai juru selamat. Kenapa? Karena Yesus berkata seperti ini. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu datang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Tapi dengan catatan harus percaya kepadanya, harus beriman kepadanya. Karena itu anak-anak, kita bersyukur kita dapat mengenal Allah melalui pribadi Kristus. Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Tadi saya katakan bahwa Allah menyatakan dirinya lewat pribadi Kristus. Kita bersyukur bahwa Allah itu sungguh baik buat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak membiarkan kita masuk dalam kerajaan maut. Sehingga Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk memberikan keselamatan. Karena di kelas 7 sudah kita pelajari bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Manusia tidak dapat memberikan pengampunan terhadap dirinya atas dosa-dosanya. Karena itu, kalau saat ini kita bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita memperoleh keselamatan apabila kita percaya kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah kita kepada Tuhan kalau kita punya iman kepada Kristus sampai saat ini. Nah, ini dia firman Tuhannya tadi. Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Wah, ini dia. Firman Tuhannya dengan tegas bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Kenapa harus sampai kepada Bapa? Ya, anak-anak kelas 8 harus mengerti bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka antara Allah dan manusia tidak ada lagi hubungan. Karena itu dibutuhkan yang namanya pendamaian antara Allah dengan manusia. Manusia tidak dapat mendamaikan dirinya kepada Allah. Karena itu Allah yang memiliki inisiatif yang mendamaikan dirinya, mendamaikan manusia itu dengan dirinya sendiri, dengan Allah sendiri. Karena itu bagaimana caranya? Tadi kita sudah baca bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu dengan tegas Yesus berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya pada firman-Nya ini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Iman kepada Yesus Kristuslah yang membawa kita kepada Bapa. Iman ke siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita bersyukur, hari ini kita dianugerahi iman. Iman itu tidak semerta-merta kita dapat. Anak-anak, bahwa iman itu adalah anugerah. Allah yang menganugerahi kepada kita. Untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Yesus, bukan karena kita memilih, tetapi karena kita dipilih oleh Allah untuk percaya. Bersyukur kita sudah menjadi orang-orang percaya. Karena itu, hanya oleh anugerahnya kita dapat percaya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus akan membawa kita atau membawa seseorang masuk dalam keselamatan. Sehingga hubungan yang sudah terputus tadi antara manusia
manusia dengan Allah itu terhubung kembali. Karena itu kalau kita mau bertemu dengan Bapa, kalau kita mau masuk dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah, maka jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus, saya ulang lagi, bahwa Yesus itu berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, beberapa tokoh di dalam Alkitab sebenarnya anak-anak semua bisa belajar ya. Misalnya seperti Nuh misalnya. Nuh itu percaya betul kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh Nuh. Disuruh buat perahu, dibuat oleh Nuh. Nah, ketika Nuh itu menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang terjadi kepada Nuh? Apa dia binasa? Tidak. Ia dan seisi rumahnya diselamatkan. Yang lain boleh semua tidak menurutin, tetapi Nuh menurutin atau taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kedua, Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Nah, sebelum Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, Abraham itu mengalami banyak ujian iman. Bahkan ujian yang sangat-sangat luar biasa dialami oleh Abraham itu ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, anak yang dikasihinya. Apa Abraham menolak? Tidak. Ternyata iman Abraham itu tidak sia-sia. Kita tahu bahwa ya, yang dikorbankan tidak jadi anaknya Abraham, tapi domba yang juga dia diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi Abraham memiliki iman, melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan. Meskipun itu sakit, tapi Abraham tidak menolak, dia melakukan. Makanya itulah iman. Ya, karena itu kalau kita beriman kepada Allah, ya kita harus mampu ya, menuruti segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak kelas 8, terima kasih hari ini atas waktunya, dan inilah pelajaran pada pertemuan pertama ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, terlebih juga bagi murid-murid kelas 8. Apabila masih ada yang kurang ya dalam penjelasan ini, mungkin tidak sesuai dengan buku yang murid-murid gunakan, ya bisa saja murid-murid juga membaca dari buku. Tetapi kalau sudah sama, ya murid-murid bisa mengulang ya video ini berulang-ulang untuk bisa lebih lagi untuk memahami. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pelajaran ini, ya, terlebih dahulu siswa-siswi ya, kelas 8 saya minta untuk mengerjakan pertanyaan, hanya 3 pertanyaan di bawah ini ya, yaitu bacalah Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, tuliskan pesan apa yang kamu dapat dari firman Tuhan tersebut. Wah, jadi ini harus membaca ya, membuka Alkitab. Yang kedua, bacalah Ibrani 11 ayat 1, berikanlah pendapatmu tentang iman berdasarkan ayat itu. Jadi berikan pendapat tentang iman dari ayat itu ya. Lalu bacalah Injil Yohanes, temukan di mana tertulis perkataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Makanya di pelajaran tadi di atas tidak diberikan ayatnya. Jadi ini menjadi tugas dari siswa-siswi untuk mencari ya. Tapi yang pasti anak-anak bisa mencarinya di Injil Yohanes ya. Ya, sebelumnya kami minta kesediaannya untuk mendukung channel ini, untuk subscribe, like, memberikan komentar atau share juga supaya bisa jadi berkat bagi yang lain, atau beritahukan kepada teman-teman ya. Dan dengan mudah sebenarnya tinggal ketik saja di channel YouTube Anda, yaitu Lentera Indonesia Education ya. Saya ulang, Lentera Indonesia Education. Maka akan muncul video-video yang termuat di channel tersebut.
Dan jangan lupa untuk mengklik di tanda lonceng supaya video pembelajaran berikutnya, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu ketika kami muat videonya di YouTube, maka yang sudah mengklik tanda lonceng itu akan memperoleh notifikasi, ya. Ya, terima kasih buat semua siswa-siswi yang sudah mensubscribe, bahkan menggunakan video ini biar menjadi berkat. Dan kemudian juga apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan juga, bisa dengan gurunya mungkin, atau dengan kami juga tidak apa-apa, dengan mengirim pesan ya di channel YouTube ini. Nah, dari semua pelajaran tadi, anak-anak, sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan refleksi dari pelajaran hari ini, yaitu kita bersyukur bahwa anugerah Tuhanlah kita dapat menjadi orang beriman kepada Yesus. Hanya karena anugerah. Nah, kita juga mengerti dan memahami bahwa hanya dengan iman yang kepada Yesus kita memperoleh keselamatan. Karena memang itu jalan satu-satunya. Kita harus percaya kepada Yesus karena Yesuslah yang berkorban bagi kita agar kita memperoleh pengampunan dan kita memperoleh keselamatan dari Allah. Kita juga memahami bahwa iman itu sangat erat hubungannya dengan Allah. Jadi kalau bicara iman, itu pasti hubungan kita dengan Allah. Segala sesuatu yang kita minta dengan iman itu hal-hal yang tidak mungkin bagi kita dan mungkin bagi Tuhan. Baik, itu saja refleksi dari pembelajaran ini, dan dengan demikian saya undang semua kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga guru-guru kami, dan sekali lagi terlebih sekolah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. God bless you all.